Udah ada. Dua orang lagi. 46 bro. Tunggu bentar. Yoga Arif Gunawan. Itu narisnya nggak? Nanti aja. Oh, 7,5. Lagi berhenti aja ya, jangan sampai truk. Ya ini kita sampai di pos Bayangan. Banyak mbak-mbak. Cakep-cakep. Fotografer mau. Makanya habis bisa. Siapa yang boleh ini? Lanjut. Ini jam 11.
Kenapa? Pendek jalurnya. Di jam 4 di jauh nih. Sekarang jam berapa? Setengah 11 ada? Udah jam 11. Hah? 11. 11? Biasa kan? Jam berarti. Langsung turun ya. Jika memungkinkan bisa tolong dipercepat untuk booking tempat jadi biar lebih tadi air dewu. Kita sampai di pos 4 alun-alun Pos 5. pos 5 alun-alun Surya Kencana. Setengah jam lagi sampai ke puncak, istirahat, makan, minum-minum enak. Ayo. Wah, ini udah kayak perkampungan. Daerah rusa sini. Gue nggak ingat kenangan ke sini. 6 tahun lalu. Udah. Itu kan pun. Ya, ini adalah alun-alun Surya Kencana. Bisa dilihat banyak edelweiss bertebaran di mana-mana. Luar biasa. Ciptaan Allah. Sebagai penikmat, mari kita menjaga. Dan ini dua rekan tim. Kita sampai di bawah. Gimana perasaannya? Ya, Mulai sedikit. luar biasa lah. Ini tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata lelah juga. Aduh, Walaupun Menteri tektok luar ya. biasa jalur menteri. Kirain tektok menyenangkan, ternyata sama Iya, aja. ternyata lebih tidak menyenangkan. Dengan camping Pak. Tahu kan sampai sini istirahat. Iya, tidur, masak, makan mie. Ya, sampai di alun-alun. Ini sepanjang jalan, sepanjang mata memandang adalah keindahan. Subhanallah. Asik nih kesini, bawa istri, Anak umur 8 tahun. bawa anak, camping bersama deh. Buat kalian-kalian yang masih belum pernah main-main ke alam, hidup lu bakal rugi besar. Cuman ngeliat kota-kota, ngirup asap motor. Tadi dari bawah jam berapa? Perpisahan. Jadi sebelum kita memperoleh nikmat yang begitu indah, tentunya ada perjuangan yang harus kita tempuh. Tadi masuk dari pintu hutan Gunung Putri jam 8. Sampai pos 5 ini alun-alun Surya Kencana. Lambat-lambatnya jam 11 siang. Target sampai puncak setengah 12 lah. Udah kelihatan. Iya, puncak Pangrango. Masih angin-anginnya sih jam 12 karena enak gitu sih sini. Sepi. Kalau di gunung tuh ini kayak jalan tol. Kayak warga tadi. Teman-teman. Jadi yang putih-putih itu kabut ya teman-teman. Jadi mirip kayak awan. Nanti sebentar lagi kabut akan melahap kita. Wis, cie. Seperti apa sensasinya? Wis. Gimana? Kira-kira seperti apa sensasinya? Sedikit koreksi ya. Itu bukan kabut tapi memang benar awan. Hanya saja karena kita di atas ketinggian
2.700 lebih. Jadi pertemuan antara manusia dengan awan yang berbenturan dengan daratan ya. Tuh, Itulah kabut. biasa kabutnya. Tuh ada Mas Lembah, Mas Nintang. Bentar lagi akan lenyap. Kita lihat, bos. Tadi pemandangannya bagus. Sekarang tertutup kabut. Sensasi alam seperti ini ya langka dialami oleh masyarakat Iya. pemukiman, pedesaan, khususnya di perkotaan. Kalau kata ustadz tuh tadabur alam gitu ya, tadabur alam. Kita menghindari sholat ketika di gunung biar bisa dijamak, cuman kita pengen menghayati ciptaan Allah. Sudah seperti AA Bandung yang aktivis dakwah belum? Oh belum ya. Bukan menghina, tapi dulu ada ustadz yang ngajarin tadabur alam di lahan gitu. Nah ini bentar lagi nih. Respect. Ini sebenarnya kita udah masuk ke kabut ya. Jadi kabut tuh nggak full pekat. Jadi kayak asap gitu. Intermezzo. Mereka kelihatan putih karena kita lihat dari jauh. Ketika kita deketin ya, nih di sini ternyata ada di sana kabutnya, di sini enggak. Itu. Ini yang sepanjang tahun dinikmati oleh para warga Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan ketika pembakaran hutan untuk pembukaan lahan sawit. Iya. Bedanya ini kabutnya enak, coy, dihirup, seger, Jadi kalau ada kata sawit putih, bikin fresh. nah ini sawit putih nih karena kabut asap sawit putih. Kalau itu dihirup bikin ispa. Tapi ini nggak bikin ispa, ini Iya, ini bikin ini fresh. uap air gitu, Bikin bikin kedinginan. ya. Inilah bedanya. Jadi kalau kita jogging misal di GBK, kita baru satu putaran tuh rasanya haus banget. Karena kelembapan udaranya di sana tuh nggak lembab sama sekali. Jadi ini konten Panas. kita nih semacam podcast ya. Nah, kalau di gunung, kenapa orang naik gunung bisa kuat naik? Salah satunya terbantu gara-gara udara bersih, dingin udaranya. Jadi ketika masuk ke tubuh tuh, ya itu tuh kayak kita minum air tapi nggak kerasa. Gitu. Kalau kata anak biologi itu ya sederhananya darah ya butuh oksigen. Apa otak yang butuh oksigen ya? Ya semacam itu. Di sini oksigennya lebih banyak, lebih bersih, tanpa campuran zat asap knalpot. Nah, jadi ini kita mau jalan ke ujung. Jadi alun-alun Surya Kencana tuh sekitar berapa ya? Sekilo ada nggak ya? Ada kayak. Lebih mungkin. Jalan ke ujung terus naik deh ke puncak. Habis itu turun terus, enak banget. Habis itu nanti di kandang badak kita akan rapat apakah lanjut Pangrango atau tidak. Oke. Kayaknya sih enggak. Oke Bos Rupik, ada sedikit pertanyaan nih terkait para pegiat alam, pecinta alam, atlet-atlet pendaki gunung, ya yang suka main ke gunung lah waktu zaman-zaman SMA, kuliah gitu. Banyak yang berhenti kalau udah berkeluarga, udah kerja dan bukan masanya lagi istilah mereka gitu. Ya, pertanyaan buat Tropik sendiri nih, kenapa masih suka menggeluti kegiatan alam seperti ini? Kan capek ya, buang-buang waktu. Nah, ini nih perbedaannya. Dulu kan waktu kuliah ikut Mapala. Di Mapala itu ketat peraturannya. Ada target yang harus dicapai, ada KPI-nya kalau kita kerja. Jadi ya kita naik gunung kayak orang kerja, ada targetnya. Dan targetnya nggak main-main kalau gitu. Nah,
kesalahannya, ruginya kalau orang itu kuliah naik gunung terus setelah kuliah nggak naik lagi tuh, kapan kita menikmati naik gunung dengan tanpa aturan, tanpa target, nggak ada target waktu jam segini harus puncak, jam segini harus nggak ada. Apa nggak bahaya itu? Ya kita tahu lah batasan ininya, batasan bahayanya gimana. Nah, dan kita udah cukup dewasa dan kita ya menikmati kelonggarannya itu aja, itu bedanya. Tapi diakui sih fisiknya jauh Lebih bahkan kuat atau lebih lebih kewer tapi itu enak, kita mau berhenti mau lanjut ya terserah kita. Coba. Pertanyaan selanjutnya, ada pesan-pesan untuk junior-junior psikologi UGM yang sekarang masih bermain di alam? Ya jadilah dirimu sendiri. Jika memang bermain di alam itu membuatmu menyenangkan, membuatmu mengeluarkan hormon endorfin yang bergejolak, jangan tinggalkan itu, karena hobi yang lain nggak bakal bisa menggantikan itu. Ya ini kita udah sampai ujung ya teman-teman. Dari sini kita naik ke sana. Pas dulu naik kita bakal makan snack dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sebelas, 12. Sang ya susu bang. Satu, dua, tiga. Kau bisa. Bawa gunung apa sih? Gunung apa aja boleh, putih gunung. Sombong mat. Aduh. Ya ini kita di puncak. Nah itu alun-alun Surya Kencana dilihat dari puncak gede. Sekarang kondisinya gerimis, berkabut, luar biasa. Nih kita jalan seperti di film-film Star Wars. Jadi tim saya akhirnya bisa berlima. Mas L akhirnya yang datang juga. Dari siapa? Gimana sih?
Bang. Aduh, salah jalur. Pak, mau lagi Pak. Dulu deh, Ya, lanjut. umur adik kecil lagi. Keren juga ya. Gila seru banget. Join ya tapi ya. Nikmat sekali surga dunia. Lepas gak? Lepas aja. Apa? Jasnya. Di bawah aja ngapain Mas? Ayo, ayo. Iya, tropik nih udah Gua kuat. udah handphone gua apa ada video ini. Kalau pada ke sana, yuk hati-hati. Lu mau ke sana katanya. Hah? Lu mau ke sana katanya. Kan gua dari kandang badak balik lagi. Kemarin kita jam segini loh, Bang. Jam 3 berangkat. Iya, katanya mau balik lagi. Jam 3 balik kemana? Balik kemana jam 3? Enggak, kemarin kan kita jam 3 berangkat. Oh iya. Berangkat ke Parango, seriusan. Iya, jam 3 kan kemarin. Sampai kan setengah 5. Iya. Ini sampai di pos kandang badak, turun dari puncak gede 1 jam. 1 jam nggak pakai carrier berat. Lemah. Istirahat dulu lah di bawah, nyari air, Indomie. Ayo cepet-cepet. Oke penonton, saya praktekkan cara melangkah yang baik supaya tidak terpleset. Tempatkan tumit kaki, yap, seperti ini. Teori dari mana? Pastikan kaki sudah menapak semua, jangan setengah-setengah. Ini kenapa nggak kepikir ya? Ngerekam zaman palat ya? Tuan dong. Ya, Mana sejadah ya? Tanam batu aja lah saya. Serahnya sini, tanam batu. kena batu. Bersih juga ya? Enggak sih, kita mau naik lagi pulang. Yang kemarin kan sehat. Panggil harus tinggi. Wah, sepatu gua mobil lembah nih udah cuci dulu. Jelaskan apa itu TikTok buat pemirsa di rumah yang nggak paham. TikTok itu istilah ya saya taunya dari Mas El. Kalau naik tuh sehari aja muncak, habis turun. Nggak usah camping, nggak usah bawa beban berat. Buat yang nyari kesenangan puncak, alam sama keringat, TikTok jalan terbaik gitu. Kita bukan camper gitu ya. TikTok. Kami nggak punya tenda. Kita nggak punya tenda. Terus kalau enaknya camping apa? Kalau enaknya camping ya, kalau lu camping sama teman akrab, ya bisa ngobrol lama, masak-masak. Jerry ya ke siapa yang gitu ya? Tony apa ya? Tendanya juga yang tahu jual. Takut dia lewat. Ada kata-kata bang? Asam urat mau bunuh. Membunuh. Aku udah bayangin ini
telur gulung. Iya. Dia udah diniatkan untuk membeli basreng, nggak jualan. Sungai di gunung seperti ini yang dibandingkan dengan sungai di kota. Ya, sudah malam, masih di tengah hutan. Lu ngerekam? Iya, Iya. 2 kilo lagi dari masih jauh. Serem cuy. Banyak celeng lewat gitu ya. Ya apa? Celeng. Wah, celeng mah dekat sampah. Bagus ya, nyala ya. Tasku nyala nggak? Hah? Nyala nggak tasku? coba lihat. Di sini nyala.